Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliput 5 benua, sejak dari eh, wilayah yang paling selatan New Zealand sampai dengan wilayah Arktik di eh, dekat Kutub Utara, yang meliputi 4 teritori politik, yaitu Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Iceland, kemudian satu di Alaska di Amerika Serikat. Eh, Kali ini saya akan membahas kembali tentang hal yang berkaitan dengan kalender Islam global. Setelah Muhammadiyah mendeklarasikan secara resmi eh, peluncuran penggunaan kalender Hijriah global tunggal, eh, beberapa eh, institusi berusaha juga untuk melakukan hal yang serupa meskipun dalam skala yang berbeda. Pemerintah, Kementerian Agama Republik Indonesia misalnya berupaya juga untuk menerbitkan kalender Hijriah tapi yang sifatnya lokal dengan kriterianya kriteria Mabim. Jadi tentu saja hasilnya ya akan eh, dalam beberapa hal banyak berbeda dengan kalender Hijriah global, karena kalender Hijriah global itu tidak mempersyaratkan eh, ke visibilitas hilal dalam skala lokal. Jadi yang dianukan adalah global. Itu yang pertama. Namun demikian, upaya beberapa pihak untuk menerbitkan kalender hijriah itu, baik lokal maupun global, kemudian terbentur dengan satu fakta bahwa aplikasi atau software astronomi yang beredar di publik itu, di public domain, baik yang eh, berbayar maupun tidak. Oh, boleh dikata sebetulnya hampir semuanya tidak berbayar sih. Cuman eh, yang beredar itu kemudian biasanya menghasilkan hasil yang tidak sama sama juga. Jadi hasil yang berbeda-beda untuk kriteria yang sama. Ini persoalan juga, persoalan yang sangat besar. Sehingga kemudian harus ada satu sikap yang menstandarisasi gitu ya. Ya benchmark yang betul itu yang mana? Jadi aplikasi astronomi yang reliable itu yang mana? Karena ini kalau berbeda-beda kemudian jadi nanti akibatnya di kalangan kalender lokal juga bisa berbeda, kalender global juga bisa berbeda. Kalau kalau meskipun kriterianya sama, misalnya kalender global, tapi kriterianya sama, tapi menggunakan aplikasi yang berbeda bisa berbeda hasilnya. Nah, ini kan berbahaya. Jadi perlu ada standarisasi yang baik lah. Persoalannya sekarang bagaimana menentukan mana yang dijadikan benchmark, dijadikan referensi yang baik itu, bagaimana caranya menilainya, bagaimana. Oke, itulah sebabnya kali ini saya akan eh, men-share ide tentang menganalisis akurasi eh, eh, software astronomi yang beredar itu. Eh, Tentu saja ini bukan satu-satunya metode. Jika ada yang memiliki eh, metode yang lebih baik, ya silakan juga dianukan. Tapi intinya adalah saya berusaha melontarkan satu ide eh, yang original gitu ya. Baiklah, izinkan saya men-share file saya.
Ya, judul video saya kali ini adalah analisis akurasi software astronomi. Ya, seperti biasa saya Islamic Science Research Institute, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Ini adalah eh, ilustrasi klasik dari apa perbedaan antara akurasi dan presisi. Kita biasanya apa tuh eh, para peneliti itu secara klasik menggambarkan kalau kita bermain dart gitu ya, dart itu seperti ini pakai panah itu di panah eh, apa dilemparkan ke lingkaran seperti ini. Ini adalah target utamanya yang di tengah seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah ini presisi karena sangat berdekatan ini. Lemparan kita sangat berdekatan, tapi dia tidak akurat karena apa? Karena targetnya sebetulnya di tengah sini, tapi dia dapatnya di sini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini akurat karena sudah lebih dekat mendekati target, tapi antar masing-masing ini eh, agak jauh, berjauhan, tidak berdempetan seperti ini. Jadi ini akurat tapi tidak presisi. Nah, dalam kita melakukan satu eh, apa ya pekerjaan apapun, kita memerlukan dua-duanya. Kita memerlukan akurat juga tapi presisi juga. Itu anunya. Nah, itulah sebabnya kemudian masyarakat modern kemudian oke, pertama kita memerlukan keduanya, akurasi dan presisi, akurat dan presisi. Dalam terminologi modern tapi akurasi itu sebetulnya terbagi atas dua, yaitu presisi itu sendiri. Jadi presisi itu adalah bagian daripada akurasi dan reliability. Nah, bahasa Inggrisnya reliability, bahasa Indonesianya saya nggak tahu apa tapi mungkin sudah bahasa Indonesia juga ini. Jadi akurasi itu terbagi atas precision dan reliability. Nah, kemudian ini definisinya. Precision describes Precision describes the stochastic properties of estimated quantities. Estimated quantities itu harga yang sedang dicari lah misalnya apapun namanya. If the priori functional and stochastical assumptions are correct. Jadi jika oh, asumsi fungsional dan stokastik dan stokastikalnya itu stokastiknya itu bentuk betul itu. Ini menurut Barda. Jadi ini sebetulnya sudah cukup lama juga. Awal tahun 80-an ini, 1980-an Barda menganukan ini. Tapi ini dianggap suatu eh, konsep yang modern ini dalam statistik itu. Dibandingkan dengan tadi itu yang memakai Dart itu adalah anu yang klasik sih, pembagian antara akurasi dan presisi. Nah, kemudian sedangkan reliability describes the quality and the sensitivity to detect the functional error, atau ya functional error itu bisa berupa systematic error atau blunder. Nah, ini anu eh, agak anu lagi. Jadi kalau yang seperti digambarkan tadi eh, maaf ini jadi kita balik lagi ke Dart itu tadi ini shiftnya ini ada penyimpangan dan ini adalah akibat ada functional error atau systematic error atau blunder itu maksudnya. Jadi itulah sebabnya kedua-duanya uh, harus baik supaya uh, presisi dan reliability-nya juga tinggi. Tentu saja Sukar mengharapkan aplikasi astronomi yang ada di public domain untuk memiliki dua persyaratan ini. Karena apa? Karena sebetulnya untuk menghilangkan systematic error itu jadi gini ya, ada yang anu lah, kalau kita bisa membuat satu eh, coding yang kompleks gitu ya, sebetulnya dalam sebuah perhitungan eh,
mengestimasi sebuah nilai itu dalam dalam sebuah uh, proyek besar itu kemudian bisa dideteksi itu apakah ada systematic error atau blunder atau tidak. Nah, jika betul itu bisa melalui tes-tes statistik, kemudian itu systematic error dan blunder itu bisa dihilangkan to some extent ya, sehingga dia kemudian merupakan iteration proses sehingga kemudian setelah itu dihilangkan balik lagi ke awal kemudian untuk mengeksekusi kembali ini. Tentu saja itu agak tidak semua orang pernah belajar untuk melakukan anu kan apa tuh eh, mendeteksi kehadiran sistematik error dan blunder itu kan tidak eh, tidak semua orang pernah belajar gitu ya. Bukan berarti anu tidak mampu karena belum pernah belajar aja gitu. Nah, saya kebetulan memperoleh eh, nasib yang agak sedikit baik karena eh, sedikit lebih baik gitu karena saya pernah belajar dibimbing oleh seorang profesor yang memang sangat pakar dalam bidang ini sehingga kemudian ketika saya menulis buku Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt ya jadi itu ada di buku di Amazon.com. Nah, itu saya melakukan teknik itu. Jadi saat saya melakukan kajian melakukan estimasi gitu, kemudian atas suatu project itu kemudian saya deteksi kehadiran systematic error dan blunder. Kemudian saya ketemukan itu dihilangkan, kemudian saya balik lagi ke atas mengeksekusi kembali. Nah, itu sehingga systematic errornya itu hilang. Tapi tentu saja ini agak memerlukan agak rumit ya gitu. Jadi oke. Okay. Tapi jika kita untuk kebanyakan software ya maka kita harus melakukan kajiannya secara independen. Nah, kajian yang independen itulah sekarang akan saya lakukan ini. Akan saya berikan contoh ya gitu. Ini bukan satu-satunya tentu saja metode ya. Silakan kalau Anda yang apa eh, pernah belajar yang teknik yang lain ya silakan diaplikasikan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang aplikasi astronomi yang tersedia di pasaran. Pertama adalah ada tiga aplikasi yang populer di kalangan pemerhati astronomi dan peneliti astronomi ya. Yaitu adalah Stellarium, Time and Date, dan yang ketiga adalah Accurate Times. Oke. Kita akan kaji standar untuk menentukan precision dan reliability ketiga software ini. Ya, saya berikan contoh gitu ya. Sekali lagi, ini bukan satunya. Silakan Anda kembangkan juga berdasarkan ide yang saya eh, miliki ini. Sayangnya ketiga software tadi itu yang akan kita kaji itu tidak menyediakan input data dan output yang lengkap untuk diperbandingkan secara akurat. Ya, nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Namun dari beberapa input dan output yang ada, ternyata kita dapat menyimpulkan mana di antara aplikasi astronomi tersebut yang akurat, yaitu presisi dan reliable. Jadi di antara ketiganya itu mana yang uh, akurat. Pedoman dasar ini dapat diaplikasikan pada semua software yang akan digunakan. Jadi yang tadi itu yang kelompok-kelompok yang sedang berusaha untuk mendevelop mengembangkan atau membangun kalender Islam maupun baik itu yang lokal maupun yang global itu bisa dijadikan anunya ini apanya pedoman dasarnya bisa untuk menilai ya apakah software yang digunakan itu sudah reliable atau tidak atau akurat atau tidak. Dapat juga jadi pedoman untuk memperbaiki software yang sudah yang ada. Jadi misalnya para pendevelop yang mendevelop software-software itu kan dia tidak tahu juga bagaimana membandingkannya apakah hitungannya itu sudah betul atau tidak. Nah, menurut saya bisa dibandingkan dengan apa yang saya tunjukkan sekarang ini. Yang dua satunya kita lihat dulu Stellarium. Apakah Stellarium itu? Stellarium adalah sebuah software open source. Open source.
Eh, Dikembangkan pertama kali oleh Fabien Giraud, Prancis, yang beroperasi pada berbagai platform. Ada Linux, ada Windows, beroperasi juga pada iOS, bahkan di Android. Ya. Jadi eh, ini anunya kelebihan daripada eh, ini apa tuh Stellarium ini. Shiro juga mengklaim aplikasi ini telah digunakan oleh 20 juta pengguna sejak tahun 2000. 20 juta itu karena ada 20 juta downloads ya. Meskipun mungkin yang akhirnya menggunakan mungkin tidak sebanyak itu ya, tapi minimal ini sudah sangat populer dan digunakan di download sebanyak 20 juta kali. Pada 2006, Stellarium memenangkan penghargaan emas dalam kategori pendidikan dari kompetisi perangkat lunak bebas Le de Libre. Mohon maaf saya tidak bisa baca bahasa Prancisnya. Le du Libre. Jadi kira-kira piala untuk software-software gratisan lah kira-kira gitu yang open source itu semacam itu. Sebagai aplikasi open source, literally pengembangnya adalah ribuan orang di seluruh dunia karena dia open source. Ya, setiap orang punya source code-nya dia punya, tapi memang ditulis dalam C++ ya, bahasa C++. Ya, jadi saya sendiri sudah tidak tidak pernah belajar C++. Jadi memang semua orang ibaratnya bisa memproses source code-nya kemudian menyumbang. Oke, ini kalau memperbaiki, oh ini algoritmnya kurang bagus, ya, diperbaiki gitu ya. Bagaimana mekanisme anunya dengan para pengembang utamanya saya nggak tahu, tapi intinya adalah prinsipnya adalah seperti itu. Setiap orang bisa berkontribusi untuk eh, memperbaiki eh, software itulah, code-nya dan sebagainya. Nah, kemudian pengembang utamanya sendiri adalah Alexander Wolf, George Zotti, Marcos Cardino, Gilo Shero, ini mungkin adiknya si Giro yang tadi, yang pertama itu, Bogdan Marinov, kemudian Timothy Reeves, Florian Shaukovich. Nah, ini anunya, pengembang utamanya setelah Shiro yang pertama tadi itu. Penggunanya meliputi penggemar astronomi, pendidik dan mahasiswa, astronom amatir, astronom profesional, dan operator planetarium di seluruh dunia. Bahkan saya masuk ke beberapa uh, apa ya forum diskusi pengguna stellarium itu, saya melihat banyak sekali college-college dan universitas di Amerika Serikat yang memberikan semacam tugas-tugas pada mahasiswanya itu menggunakan stellarium. Jadi artinya ini apa ya dicermati oleh begitu banyak orang, ribuan orang, mungkin jumlah jutaan orang, sehingga eh, reliability-nya menurut saya kok lebih lebih baik. Dengan puluhan juta pengguna di seluruh dunia dan source code-nya yang tersedia secara terbuka, secara a priori, nah ini a priori ya, Stellarium merupakan aplikasi yang sangat reliable. Jadi menurut ini saya a priori menurut saya ya. Karena semua orang dapat memperbaiki algoritmenya. Ini anunya, kuncinya. Sebagai open source software, Stellarium juga bebas dari virus. Nah, ini juga sangat penting juga. Kalau eh, software-software yang eh, tidak open source itu jadi target attacker ya, para penyerang cyber attack ya, apa diserang oleh cyber. Tapi yang seperti yang open source seperti ini karena itu terbuka, jadi semua begitu kena attack ya semua orang bisa mengkoreksi gitu. Semua orang bisa mengkoreksi itu keuntungannya juga. Nah, kita akan buktikan kebenaran a priori assumptions tersebut. Ya, artinya bahwa ini adalah yang apa tuh sangat reliable.
Oke, software yang kedua yang saya akan bandingkan adalah Accurate Times. Accurate Times ini dirancang untuk menghitung waktu sholat dan informasi astronomi lainnya bagi umat Islam. Ya, ini khusus bagi umat Islam. Kalau yang tadi Stellarium itu kan sebetulnya lebih umum. Kemudian Accurate Times ini dikembangkan oleh Muhammad Odeh dari Jordania yang menjadi ketua Pusat Astronomi Internasional, International Astronomical Center, International Astronomical Center, IAC. Banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan waktu yang tepat untuk ibadah harian, tapi juga untuk uh, ibadah ibadah tahunan. Menghitung lima waktu sholat harian berdasarkan lokasi. Nah ini, jadi memberikan informasi waktu matahari terbit, matahari terbenam, fase bulan, bulan terbit, bulan terbenam, fase bulan, dan fenomena astronomi lainnya. Banyak sekali. Menghitung arah Ka'bah. Kemudian dikenal karena akurasi dan keandalannya di kalangan dunia muslim terkenal ini. Menggunakan perhitungan astronomi canggih dan mempertimbangkan koordinat setempat, lintang, bujur, dan zona waktu. Ya. Jadi kita bisa apakah misalnya pada uh, ada koreksi daylight saving time misalnya gitu. Accurate Times juga menyediakan fasilitas itu. Dipercaya oleh umat Islam di seluruh dunia dan digunakan oleh masjid dan organisasi Islam untuk menentukan waktu sholat dan awal bulan Islam. Ya, jadi penentuan awal Ramadan, eh, eh, apa itu Syawal dan Zulhijjah juga banyak digunakan ini. Tidak diketahui kapan pertama kali digunakan untuk publik ya, dipublikasikan gitu. Namun di International Astronomical Center IAC tadi itu yang mengembangkan perangkat lunak tersebut telah lama aktif dalam penelitian dan perhitungan astronomi. Versi terbarunya dirilis pada tahun 2022. Yang ketiga yang saya akan bandingkan adalah aplikasi yang bernama Time and Date. Ya, ini agak berbeda. Kalau yang dua tadi itu uh, bisa standalone ya di download gitu, kemudian kita beroperasi di komputer kita. Jadi dia bersemayam, aplikasinya itu bersemayam eh, di komputer kita. Kalau Time and Date ini mengembangkan web-based application melalui situs timeanddate.com ya. Jadi tidak bisa di-download, jadi kita harus mengandalkan internet untuk kami. Menyediakan informasi waktu dan tanggal yang akurat dan andal di seluruh dunia. Menyediakan peta zona waktu secara real time termasuk perubahan daylight saving time seperti accurate times juga tadi. Cuman ini sudah otomatis ini anunya. Ini ya, anunya hebatnya di situ ini. Menghitung perbedaan waktu antara dua lokasi di zona waktu yang berbeda. Menghitung jumlah hari antara dua tanggal. Memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi hari dari tanggal tertentu. Jadi ini anu sekali, banyak sekali fasilitasnya. Menyediakan informasi astronomi yang akurat dan andal. Para penelitinya terus memperbarui datanya. Timeanddate.com adalah sumber informasi penting bagi yang memerlukan informasi waktu dan tanggal yang akurat, konversi zona waktu, perhitungan tanggal, atau penghitungan waktu mundur. Ya. Didirikan oleh Stephen Thorson sebagai situs web proyek mahasiswa pada tahun 1995. Nah, sekarang Stephen Thorson ini menjadi uh, Chief Executive Officer dari Time and Date AS ini. AS ini bukan Amerika Serikat ya. AS ini semacam PT gitulah kalau di Norwegia. Ini karena berkedudukan di Norwegia. Fokus pada fitur jam dunia yang menampilkan waktu di berbagai lokasi. Tadinya tuh seperti itu, hanya itu. Tapi kemudian seiring dengan waktu, dia memperluas situs web tersebut dengan fitur kalender dan alat lainnya dan berkembang menjadi sumber informasi online yang populer sampai sekarang ini. Kantor pusat Time and Date AS terletak di Stavanger di Norwegia
Stavanger. Tidak disebutkan alamat jelasnya karena ini memang apa itu memang program online ya. Tapi situs webnya menyebutkan towernya berada di Forest dekat Stavanger. Oke. Nah, sekarang metode analisisnya bagaimana? Oke. Ini harus saya jelaskan juga. Masukkan datanya, ya. Masukkan datanya. Jadi input datanya tuh begini. Stellarium dan Accurate Times menyediakan masukan koordinat lokasi yaitu lintang dan bujur secara akurat. Nah, jadi misalnya sampai detik itu anu bisa akurat lah, bisa kita bisa me- menginputnya sama. Accurate Times memberikan sampai satuan detik, detik sudut ya, detik sudut. Eh, maaf detik waktu ini, maaf detik waktu. Oh ya iya sudut sudut maaf sudut sudut maaf. Sudut karena ini lokasi ya lokasi sudut. Jadi derajat, menit, detik ya sudut. Sementara stellarium sampai fraksi detik malah. Tapi kan bisa diselaraskan, artinya bisa dijadikan detik dengan anu lah, dengan rounding of error apa di rounding up ya, di rounding up. Jadi dibulatkan ke atas gitu. Dapat diselaraskan. Maaf ini jadi betul-betul sudut ya. Nah, jadi itu. Namun time and date sama sekali tidak memberikan koordinat lokasi lintang dan bujur. Jadi time and date itu tidak. Jadi kalau misalnya kita klik Berlin, oke, kita nah Berlin itu dia tidak memberikan anunya koordinatnya. Jadi Berlin itu bisa Berlin Barat atau Berlin Timur. Jakarta itu bisa Jakarta Teramat Selatan, bisa Jakarta Utara atau Jakarta Timur atau tidak tahu kita. Ini yang agak anunya. Harus diingat satu detik detik sudut ya, koordinat itu, lokasi itu, bujur atau lintang itu setara dengan jarak spasial sekitar 30 meter di muka bumi. Jadi kalau kita ada penyimpangan satu detik, bujur kalau ke arah bujur itu ya kira-kira 30 meter. Kalau ke arah lintang ya 30 meter. Kira-kira gitu. Nah, jadi jika rentang sebuah kota sepanjang 10 kilometer, misalnya barat dan timur 10 kilometer itu perbedaan bujurnya bisa sekitar 6 menit. Itu persoalannya kan gitu. Jadi ini yang ada di time and date loh ya. Padahal tadi stellarium dan accurate times itu bisa sampai detik, bahkan fraksi detik stellarium itu kan. Jadi ini ada satu gap yang agak agak besar ya untuk membandingkan uh, apple to apple itu agak tidak selalu bisa gitu. Itu yang maksud saya. Jadi makanya harus kita jeli untuk anu. Nah, sekarang informasi luarannya. Jadi yang kalau tadi informasi masukannya, inputnya, sekarang outputnya. Ketiga aplikasi ini tidak selalu menampilkan informasi luaran yang akurat yang dapat diperbandingkan secara langsung juga. Informasi yang diperbandingkan hanya yang hasil hitungan analitis yang akurat. Jadi yang saya lakukan adalah kalau luarannya itu akuratnya, akurasinya sama, baru saya memperbandingkan kira-kira gitu supaya adil. Kalau tidak apa tuh anu ya, nanti akan ada contoh-contohnya apa yang disebut tidak sama itu, tidak bisa diperbandingkan itu. Jadi harus hasil hitungan analitis. Hasil interpretasi grafis dan visual tidak bisa digunakan. Jadi kalau accurate time time and date misalnya, ketinggian bulan itu dinyatakan dalam grafis, secara grafis gitu ya. Kemudian meskipun kita ada pedoman mouse-nya itu digerakkan sampai ke mana, tapi itu cuma sampai derajat saja kan jadi tidak bisa diperbandingkan dengan punya accurate times atau stellarium yang bisa bahkan sampai detik. Itu yang tidak boleh digunakan. Jadi saya tidak mau membandingkan itu. Time and date memberikan data ketinggian hilal secara grafis. Nah ini. Jadi ini tidak digunakan karena terlalu kasar, hanya cuma derajat saja. Jadi itu sangat dugaan yang sangat kasar. Time and date juga tidak menyediakan informasi luaran elongasi. Elongasi ya tidak ada elongasi bulan itu tidak di. Sedangkan stellarium tidak memberikan informasi luaran waktu konjungsi. Nah, ini juga anu. Jadi waktu konjungsi itu dapat ini saya setelah baca anunya ya apa tuh manualnya.
Waktu konjungsi dapat diperoleh secara grafis dari menghilangnya iluminasi bulan. Jadi karena stellarium itu merupakan animasi tiga dimensi gitu. Jadi kita lihat bulannya, bagian yang tersinari mana gitu ya. Kita klik 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 waktu sampai dia betul-betul hilang itu berarti bulan mati. Tapi persoalannya kan jadi apa ya? Jadi itu kan dugaan secara grafis kan gitu. Jadi tidak analitis gitu. Itu yang saya tidak mau. Jadi kalau seperti itu berarti saya anggap Stellarium tidak memberikan informasi luaran waktu konsumsi yang akurat. Jadi tidak digunakan karena rawan human error. Kalau kita bagi saya ini original codingnya sudah hilang, tapi bagi orang lain mungkin belum kan gitu. Itu kan sangat apa tuh sangat rawan lah human error lah gitu. Nah, Stellarium dan Accurate Times menyediakan luaran informasi sunset dan moonset secara akurat. Nah, ini yang bisa diperbandingkan karena keduanya Stellarium dan Accurate Times ini menyediakan luaran nilai apa tuh waktu sunset dan moonset secara akurat sampai detik, sama-sama sampai satu sampai detiknya. Jadi langsung dapat diperbandingkan ini. Accurate Times dan Time and Date menyediakan luaran waktu konjungsi secara akurat. Ya, accurate times dan time and date ya, yang konjungsi secara akurat. Meskipun anunya waktu sampai menit saja, tapi sama-sama 1 menitnya, jadi bisa diperbandingkan, langsung dapat diperbandingkan. Nah, kemudian Stellarium dan Accurate Times menyediakan luaran tinggi hilal dan elongasi yang akurat. Jadi Stellarium dan Accurate Times langsung dapat diperbandingkan. Jadi memang ini agak ya banyak sekali informasinya. Jadi kita harus cermat mana yang akan diperbandingkan gitu. Kemudian Stellarium dan Accurate Time menyediakan luaran informasi penyinaran hilal dengan akurasi yang berbeda. Nah, ya. Jadi kalau Stellarium itu hanya sampai 1 digit, tapi Accurate Times ada sampai 2 digit. Jadi misalnya penyinarannya 0,23%. 0,23%. Kalau Stellarium hanya 0,2 saja. Jadi ini tidak diperbandingkan. Saya tidak memperbandingkan yang seperti ini. Oke. Video ini hanya fokus untuk membandingkan informasi bulan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya karena aja apa tuh ini karena itu sampling dan uh, uh, yang namanya sampling itu tidak perlu semuanya kan gitu. Jadi, hanya memudahkan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Pemilihan kota dilakukan secara random atau setidaknya stratified random sampling. Ya. Di awal-awal saya menggunakan random, tapi kemudian saya lebih saya berubah jadi stratified random sampling. Apa itu? Misalnya Ramadannya di benua Amerika, misalnya itu ya, stratified random sampling itu. Sawalnya di sekitar Amerika Selatan, Afrika, atau Asia Tenggara. Jadi kalau jadi Ramadannya di Amerika, benua Amerika Utara, gitu, di Amerika Utara, bisa di Kanada, bisa di Amerika Serikat. Tapi Syawalnya di sekitar Amerika Selatan, Afrika, atau Asia Tengah. Sedangkan Zulhijjahnya di benua Australia, terutama New Zealand ya. Saya berusaha. Jadi artinya semua wilayah bumi itu tercover lah gitu. Nah, untuk memperlihatkan konsistensi algoritma dan pemodelan 3 aplikasi ini, kita menggunakan sampling dengan rentang sampai 365 tahun ke depan. Nah, ini 369 tahun, hampir 400 tahun. Ya karena waktu aja saya tidak bisa apa itu lebih banyak lagi gitu. Tapi nanti akan saya tunjukkan anunya. Dengan cara ini, kehadiran systematic error akibat kekeliruan dalam pemodelan akan terlihat. Nah, itu harapannya. Nah, sekarang hasil dan analisisnya. Oke. Ini hasilnya, tentu saja ini statistiknya. Tapi sebelum itu akan saya tunjukkan bagaimana datanya, apa tuh hasil data awalnya gitu. Nah, ini. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang pertama ini Excel ya. Pertama sekali adalah tanggalnya ini, tanggal Masehinya ya, tanggal Masehinya. Dari Februari 28 Februari 2025 untuk Ramadan. Jadi ini belum tentu oke ya, kalau ini belum tentu hari betul-betul hari terakhir Syabannya ya, hanya
awal Ramadan itu bukan berarti hari tanggal satunya gitu maksud saya. Itu untuk hanya untuk mengejar bahwa altitude-nya itu yang positif lah kira-kira begitu. Jadi ini tidak tidak bukan berarti ini menunjukkan awal bulan Hijriahnya adalah tanggal akhir Syabannya adalah 28 Februari 2026, bukan seperti itu. 2025, 2025, bukan seperti itu. Jadi ini sama sekali tidak ada anunya. Kemudian Syawalnya, jadi untuk Ramadannya di Kabul, Afghanistan. Kemudian Syawalnya saya ambil di Freeport, Bahamas. Kemudian Zulhijjahnya sambil di Phnom Penh, Kamboja. Ya. Nah, kalau bisa lihat ini 2025 gitu ya. Kalau saya anukan lihat sampai ini 2394. Ya, jadi makanya tadi 369 tahun rentangnya itu. Nanti akan ada hasilnya. Nah, kemudian ini adalah zona waktunya. Zona waktunya. eh, kemudian ini hasil ini konjuksi yang dianukan. Jadi gini, yang baris paling atas ini adalah hasil dari stellarium. Stellarium. Makanya stellarium tidak memberikan waktu konjungsi di sini tidak ada. Ya. Tapi ini accurate times, yang ini adalah time and date. Jadi accurate times memberikan konjungsinya adalah 515, sedangkan uh, uh, time and date 514. Sehingga perbedaannya 1 menit ya, 1 menit ini. Ini 1 menit. Jadi delta T3 itu perbedaan antara accurate times dan time and date. Nah, tapi di ini luarannya ini, luaran sunset dan moonset ini, itu semua stellarium memberikan hasil, time and date accurate times memberikan hasil, eh, time and date memberikan hasil. Nah, jadi kalau delta satu itu adalah selisih dari luaran stellarium dikurangi accurate time, delta T1. Kalau delta T2 antara time and date dan maaf, accurate times dan time and date. Gitu. Gitu juga moonset seperti itu. Nah, selanjutnya altitude dari bulan pada tanggal tadi itu, pada saat matahari tenggelam itu, adalah stellarium memberikan ini, tapi accurate times memberikan ini. Coba lihat perbedaannya, bisa 46 menit, 45 menit. Coba lihat ini, elongationnya. Karena perbedaan waktunya apa itu bisa ini perbedaannya nih antara stellarium dengan accurate times itu bisa sampai satu jam loh. Jadi ini ada sesuatu yang anu ini, ada sesuatu yang serius gitu loh, bukan 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 mengada-ada. Ini ada sesuatu yang serius dan itu banyak sekali ini. Sedangkan ini iluminasi ya, stellarium hanya sampai 1 digit, tapi accurate time sampai 2 digit. Jadi ini tidak saya perbandingkan, ya, tidak saya perbandingkan. Jadi kita konsentrasi hanya pada sampai elongasi saja, elongasi saja. Tapi bisa diperhatikan ini, elongasinya ada yang sampai cuman perbedaannya 12 menit antara stellarium dan kalau time and date tidak memberikan apa tuh altitude dan elongation karena altitude-nya dilakukan dengan secara grafis jadi tidak akurat lah gitu saya gunakan elongasinya tidak ada jadi ini perbedaannya antara stellarium dan ini altitude-nya bisa berubah bedanya 12 menit 52 menit 40 menit 32 menit bahkan ada yang 1 jam tadi kan anunya jadi ini sangat serius ini jadi ketiga software ini sangat serius perbedaannya bukan main-main ini nah sekarang kita harus anukan nah kemudian eh, saya tunjukkan ke anunya. Jadi karena yang bisa diperpandingkan itu adalah sunset dan moonset, maka ya saya konsentrasi sini aja dulu untuk stellarium dan accurate times. Nah, kemudian untuk
altitude altitude dan elongation, saya memperbandingkan antara eh, stellarium dengan accurate times juga. Accurate time. Sedangkan konjungsi itu saya membandingkan antara accurate times dengan time and date. Karena stellarium tidak memberikan luaran konjungsi ya, luaran konjungsi. Jadi itulah. Makanya saya kemudian sekarang ke ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi stellarium dikurangi accurate times, ini sunset, sunset perbedaannya ini menit ini. Dalam menit ya, dalam menit. Jadi lihat perbedaannya. Ada yang 8 menit, moonsetnya 9 menit bedanya, ada yang dan sebagainya. Ya. Ada juga banyak juga yang nol, ya toh. Tapi ini serius ini kalau sampai 5 menit seperti ini. Sunsetnya beda 5 menit, moonsetnya 5 menit. Nah, dari situ kemudian dapatlah statistiknya ini. Nah, statistik itulah yang tadi saya eh, berikan pada eh, tadi ini. Oke. Jadi antara kalau stellarium dibandingkan dengan accurate times ini sunset, ini moonset, rata-ratanya adalah 2,17 menit perbedaannya. Rata-rata loh ya. Maksimumnya 8 menit, minimumnya 0 menit. Sehingga root mean square error, jadi ini adalah precision itu ini. Dinyatakan dalam precision ini adalah ini 2,62 menit. Sedangkan moonsetnya, waktu moonsetnya average-nya 2,30, maksimum 9, minimumnya 0, memang ada yang sama juga 0. Kemudian ini root mean square error. Mean square error itu adalah precision ini. 2,74. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Antara sterilium perbedaan jika dengan time and date ini cuman average-nya 0,48 menit. Jadi kan 0,5 menit. Bandingkan dengan ini. Hampir 5 kalinya kan. Hampir 5 kali lebih lebih baik ini. Juga ini. Ini eh, kira-kira 3 kali lebihan kan. 3 kali lebih kan. Lebih bagus ini. Time ended, Telum dan time ended ini. Kemudian ini maksimumnya 2, ini 8. Ini maksimumnya moonsetnya 9, ini 1 menit saja. Nah, lihat ini root mean square error-nya. Stellarium dengan dibandingkan dengan time and date itu hanya 0,6 menit dibandingkan dengan ini 2,6 menit. Jadi hampir 4 kali lebih bagus kan ini. Jadi 4 kali lebih bagus daripada ini. Kemudian ini juga hampir 6 kalinya, 5 kali lebih bagus lah daripada ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa stellarium dan time ended ini stabil ya. Ini untuk 369 tahun loh. Oke. Nah, sekarang kita lihat konjungsi. Nah, tadi waktu konjungsi itu kan perbedaan seperti itu. Penyimpangan waktu ijtima dalam menit ya antara accurate times dengan time and date. Nah, lihat ini. Di awal-awal sampai kira-kira 75 tahun pertama sampai kira-kira 2000 sekian ini stabil ini sampai sekian ini. Tapi setelah itu lihat, wah, ini adalah representasi dari kehadiran systematic error ini. Karena kemudian seperti ini. Jadi systematic error itu ada kemungkinan bisa terjadi ada satu algoritma yang kurang sempurna dalam pemodelannya ya, dalam pemodelan matematiknya. Ya detailnya saya tidak tahu di mana kan gitu. Karena itu kan hanya eh, developer yang tahu itu. Tapi intinya adalah dari cerminan hasilnya itu lihat ada pada saat pada tahun 360 ke 369 bedanya tuh bisa 9 menit dan itu terus agak linear ini kelihatannya memang linear ya. Jadi ini agak satu yang serius ini. Sangat serius. Sehingga kalau dari fungsi linear ini kalau misalnya kita akan memprediksi mengkalkulasi konjungsi perbedaan konjungsi antara accurate times dan time and date pada tahun 2060-an gitu ya kira-kira dapatnya 6 menit itu perbedaannya.
Karena ini modelnya anunya sudah kelihatan nih, trennya sudah kelihatan. Trennya itu linear seperti ini. Nah, inilah yang anunya, yang sangat seriusnya. Jadi kesimpulannya begini, kesimpulannya dari itu semua. Dua aplikasi Stellarium dan Time and Date menunjukkan algoritme dan pemodelan yang sangat stabil, bahkan untuk rentang sampai dengan 369 tahun yang akan datang. Jadi yang kelihatan itu hanya stokastik. Perbedaan antara keduanya itu stokastik. Tidak ada menunjukkan eh, apa tuh eh, tanda-tanda sistematik, tidak ada sama sekali. Stokastik aja. Makanya kan dari satu maksimumnya dua kan. Tapi itu kan naik turun itu. Itulah yang dimaksud stokastik itu seperti itu. Jadi berfluktuasi tapi bisa negatif, bisa positif itu tidak bisa tidak bisa diprediksi itu. Itulah yang namanya stokastik. Jadi dua aplikasi Stellarium dan Time and Date menunjukkan algoritma dan pemodelan yang sangat stabil bahkan untuk rentang sampai 369 tahun yang akan datang. Oke. Accurate Times sebaliknya ternyata tidak memenuhi harapan precision karena tadi lihat precisionnya itu root mean square error-nya itu 4 kali lebih oh, kasar, lebih jelek daripada eh, kalau dibandingkan dengan dengan apa tadi perbandingan antara Stellarium dan Accurate Times. Jadi Accurate Times jika di benchmark terhadap Stellarium itu precisionnya sangat jelek sekali kan tadi. Bisa 4 kali lebih jelek daripada, jadi ya 400% lebih jelek daripada kalau Stellarium di apa kalau Time and Date di benchmark terhadap Stellarium. Jadi Accurate Times ternyata tidak memenuhi harapan precision dan reliability sebagai software untuk ibadah umat Islam. Nah ini kesimpulan saya. Untuk rentang 75 tahun mendatang, luaran informasi sunset dan moonsetnya masih cukup stabil ya, sampai 75 tahun. Namun setelah itu precisionnya sudah terus merosot. Nah, tadi bisa ditunjukkan sampai perbedaan konjungsi itu bisa sampai 9 menitan itu anunya. Nah, kemudian namun demikian meskipun 75 tahun pertama sunset dan moonsetnya cukup stabil, informasi luar begitu juga luar informasi waktu konjungsi sampai terus merosot setelah 75 tahun juga. Ya, setelah 75 tahun ini informasi konjungsinya terus merosot setelah 75 tahun. Nah, luaran informasi tinggi hilal dan elongasinya Accurate Times juga sangat meragukan bahkan sejak awal-awal tahun. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau tadi sunset dan moonset, moonset dan konjungsi itu 75 tahun pertama rada stabil. Setelah itu kemudian apa rada tidak terlalu anu lah, tidak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi kita masih bisa terkecoh apakah itu ada systematic error atau tidak karena eh, tidak bisa dibedakan dengan stochastic error ya stochastic error. Nah, tapi kemudian karena masih bersifat stokastik gitu. Nah, tapi untuk tinggi hilal dan elongasi, itu sejak awal pertama itu sudah anu. Nanti akan saya tunjukkan lagi datanya. Sudah bedanya kan ada yang sampai 1 jam, 56 menit, 45 menit. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ini. Perbedaannya terhadap Stellarium terlalu besar. Ini jelas menunjukkan adanya systematic error akibat pemodelan yang kurang sempurna. Jadi menurut saya itu kurang sempurna pemodelannya. Kesalahan itu terus menumpuk seiring dengan waktu. Padahal Stellarium terbukti sangat stabil jika diperbandingkan dengan time and date untuk rentang sampai 369 tahun ke depan. Ini. Jadi saran saya, aplikasi lain, jadi apapun yang akan digunakan oleh para yang akan menerbitkan kalender Islam baik lokal maupun global itu sebaiknya melakukan benchmarking dengan Stellarium dan time and date. Ya kedua-duanya ya, karena tidak keduanya ini saling mengisi lah.
Stellarium tidak memberikan waktu konjungsi tapi time and date bagus memberikan time konjungsi. Ini memberikan Stellarium memberikan ketinggian hilal dan elongasi tapi time and date tidak. Tidak. Jadi keduanya saling melengkapi. Keduanya bisa dijadikan standar lah untuk melakukan benchmarking. Kemudian saran lagi juga adalah para computer savvy Indonesia, jadi terutama anak-anak muda itu yang jago-jago komputer ini sebaiknya terlibat dalam pengembangan Stellarium ini untuk supaya bisa memahami betul lah algoritma yang digunakan oleh Stellarium sehingga itu bisa diadopsi untuk memperbaiki aplikasi-aplikasi astronomis yang dikembangkan oleh para pemuda Indonesia gitu. Terutama yang muda-muda gitu ya. Saya sudah terlalu tua lah untuk ikut terlibat dalam seperti ini gitu ya. Karena itu saya harus belajar lagi C++ lagi. Itu udah saya sudah anu lah, sudah terlalu banyak lah menganukan itu. Jadi ini saya cuma saran saya aja. Jadi demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.